TVRI, sebagai salah satu media penyiaran publik di Indonesia, terus berinovasi untuk menghadapi perubahan dinamika sosial budaya yang begitu pesat. Kebutuhan masyarakat akan informasi berita yang cepat, tepat, dan akurat, dengan kualitas siaran yang baik serta kemudahan dalam akses, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Penerapan teknologi seluler bonding untuk menunjang kegiatan live news menggantikan teknologi satellite news gathering atau SNG menjadi salah satu penerapan digital konvergensi dalam bidang broadcasting, di mana selama ini dalam suatu produksi berita, baik itu live report atau live cross di lapangan, sebelumnya harus membawa mobil berita atau OB-van dengan perangkat yang sangat banyak, mulai dari transmisi, beberapa monitor, perangkat audio, pemancar, kamera, dan masih banyak perangkat lainnya. Perangkat-perangkat ini juga membutuhkan pasokan listrik yang besar. Selain banyak perangkat yang harus dipersiapkan, kru yang bertugas juga otomatis banyak, yang membuat biaya produksi juga menjadi besar. Sekarang, dengan adanya teknologi seluler bonding atau di TVRI dikenal dengan istilah Soliton, sesuai dari brand yang digunakan, kegiatan live news hanya membutuhkan kru kameramen dan audio saja. Dalam video ini akan berisi panduan singkat mengenai penggunaan perangkat Soliton di TVRI Sulawesi Selatan yang dapat dijadikan gambaran bagi kru dalam melakukan kegiatan live cross. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu mengenai peralatan Soliton ini. Di TVRI Sulawesi Selatan sendiri, jenis Soliton yang digunakan yaitu tipe ZAW S dengan dimensi panjang 123 mm, lebar 77 mm, dan ketebalan 35 mm. Secara tampilan, dari tampak depan, perangkat ini terdiri dari display untuk menampilkan gambar dan pengaturan menu, tombol operasi yang terdiri dari warna silver, merah, dan hijau. Selanjutnya, tampak kanan terdapat port DC-in untuk menghubungkan AC adaptor atau eksternal baterai dan lampu indikator charger. Dan tampak atas terdapat port USB terminal untuk koneksi perangkat USB seperti WiFi dongle. Ada port 3,5 mm headphone jack, 3 port USB mobile connector untuk menghubungkan perangkat modem, HDMI input terminal, dan SDI input terminal. Sedangkan tampak belakang terdapat lubang ventilasi fan dan label produk. Dalam tampilan display sendiri menampilkan beberapa indikator informasi. Antara lain, pertama, indikator mode yang sedang digunakan. Kedua, indikator komunikasi, ada RECV untuk menerima data dan SEND untuk mengirim data. Ketiga, indikator sisa baterai. Keempat, indikator power supply. Kelima, indikator koneksi jaringan. Keenam, indikator visual input HDMI atau SDI. Ketujuh, tujuan nama penerima. Kedelapan, preview display. Kesembilan, durasi waktu on air. Ke-10, tombol navigasi. Ke-11, frame rate pengiriman data. Ke-12, frame rate input visual. Ke-13, bitrate pengiriman data. Dan yang terakhir ke-14, status koneksi. Perangkat Soliton ini sendiri membutuhkan beberapa alat pendukung untuk melakukan kegiatan live cross, antara lain video kamera yang dihubungkan ke perangkat ZAW S Soliton dengan kabel HDMI atau SDI yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Perangkat ini juga harus dikoneksikan dengan mikrofon untuk mendapatkan kualitas suara yang ideal. Selanjutnya ada headphone jack 3,5 mm untuk memonitor suara yang ditangkap, USB modem yang dihubungkan ke perangkat ZAW S Soliton menggunakan USB kabel. Dapat menggunakan sampai 3 USB modem secara bersamaan, di mana perangkat akan secara otomatis mendeteksi kualitas sinyal yang paling baik. Selanjutnya, eksternal baterai pack untuk menambah durasi dari penggunaan peralatan, karena
Perangkat ini memiliki keterbatasan kualitas baterai dari internalnya. Selanjutnya mengenai instalasi peralatan. Setelah mendapatkan jadwal dan lokasi kegiatan live cross dari bidang berita, persiapkan peralatan yang akan digunakan, antara lain kamera, tripod, mikrofon, dan perangkat ZOS Soliton itu sendiri. Berikut langkah-langkah instalasi perangkat. Pertama-tama, pastikan peralatan Soliton sudah tercharger dan sisa daya cukup untuk melaksanakan kegiatan live cross. Selanjutnya, hubungkan modem ke port koneksi mobile perangkat Soliton. Bisa sampai 3 koneksi dan pastikan kartu seluler yang digunakan terdapat paket data. Lalu, hubungkan kamera ke perangkat Soliton. Di sini kita menggunakan kabel SDI. Pastikan juga kamera sudah terkoneksi dengan mikrofon eksternal untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Monitor gambar dan audio, lalu pengaturan komposisi sesuai arahan dari pengarah acara. Setelah komposisi gambar dan audio sudah sesuai, lakukan pengaturan pada perangkat Soliton dengan memilih address book sesuai alamat IP yang akan dituju. Dalam hal ini, IP address sudah disetting sebelumnya. Misal, untuk TVRI Makassar sudah diset dengan nama TVRI MKS 1 dan TVRI Pusat sudah diset dengan nama TVRI 1 dan TVRI 2. Selanjutnya, pilih IP address sesuai nama lokasi encoder yang akan dituju. Dengan menekan menu select, selanjutnya pilih live. Apabila koneksi berhasil, pada display di bagian bitrate akan menampilkan kecepatan pengiriman data. Jika gagal, pastikan kembali address book yang dipilih sudah sesuai. Pastikan kembali komposisi gambar apakah sudah sesuai dan lakukan pengecekan jarak koneksi dengan menjalin komunikasi dengan petugas yang mengoperasikan perangkat decoder di studio. Jika sudah sesuai, tahan komposisi sampai mendapat giliran siaran, di mana gambar akan diolah di studio untuk ditampilkan ke dalam berita. Tunggu sampai kegiatan live cross selesai. Selanjutnya, tekan tombol di tengah yang berwarna merah untuk stop, lalu pilih yes dengan menekan tombol hijau. Jika perangkat Soliton sudah tidak digunakan lagi, power off dengan menahan 2 detik tombol hijau dan pilih konfirmasi yes dengan menekan tombol hijau sekali lagi. Terakhir, rapikan kembali perangkat Soliton dan peralatan lainnya. Demikian panduan singkat mengenai perangkat seluler bonding atau Soliton yang biasa kita gunakan di TVRI Sulawesi Selatan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai perangkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.